Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas implementasi sistem multimedia berbasis game edukasi monopoli untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kelompok 6 yang terdiri dari Torik Hidayat, Irfan Koirudin, Rasya Gali Eki, Putri Silva, dan saya sendiri Azalia Cantika, dan Marcelino Octavianus. Media pembelajaran seperti game edukasi merupakan permainan dalam bentuk digital yang dirancang untuk membantu pengguna dalam memberikan pembelajaran yang menarik. Game edukasi memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan media pembelajaran lain seperti mampu menarik minat dan motivasi siswa, mampu meningkatkan pemahaman siswa, dan mampu melatih keterampilan serta kemampuan siswa. Dengan adanya implementasi ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran dan memudahkan pengguna dalam memahami edukasi yang diberikan. Implementasi sistem multimedia berbasis game edukatif ini merupakan sebuah game edukasi yang dibalut dengan konsep game monopoli yang dimana di dalamnya terdapat kuis serta informasi mengenai wawasan umum. Berikut adalah identifikasi masalah. Yang pertama, motivasi belajar siswa yang masih rendah. Yang kedua, metode pembelajaran yang monoton dan membosankan. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Yang pertama, maksudnya adalah untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Yang kedua ada tujuan, yaitu untuk membantu mengedukasi anak dalam tampilan yang lebih menarik. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, game edukasi ini hanya digunakan untuk materi pengenalan bendera dan ibu kota dari berbagai negara. Yang kedua ada jumlah player dalam game monopoli ini terbatas. Multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak, video, dan animasi dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pengguna melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Game edukasi adalah salah satu bentuk permainan yang dapat berguna untuk menunjang proses belajar mengajar secara lebih menyenangkan dan lebih kreatif, dan digunakan untuk memberikan pengetahuan penggunanya melalui suatu media yang menarik. Nah, berikutnya ada Domain Animate, menggunakan action script sebagai bahasa pemrograman untuk membuat game dan aplikasi interaktif. Dalam konteks game monopoli edukasi di Adobe Animate, akan menggunakan action script untuk mengontrol logika permainan, animasi, dan lainnya. Perlu juga untuk merancang elemen-elemen seperti papan permainan dan lainnya. Baik, selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Yang pertama, ada kebutuhan informasi, yaitu sistem memberikan informasi mengenai berbagai macam monumen yang ada di berbagai negara. Yang kedua, ada permainan monopoli. Siswa bermain monopoli dengan menjawab pertanyaan terkait materi bendera negara dan ibu kota negara. Dan yang ketiga, ada kebutuhan memberikan poin, yaitu sistem memberikan poin dari setiap petak yang ada poinnya, menjawab pertanyaan kuis, atau bisa mendapatkan dari satu putaran ketika melewati start. Dan ada juga kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada user interface yang menarik dan mudah digunakan. Dan yang kedua ada interaktivitas, game edukasi yang interaktif dan memiliki konten desain yang menarik. Game edukasi monopoli yang kami kembangkan menggunakan Adobe Animate memiliki beberapa fitur dasar, yaitu papan monopoli, petak-petak, beragam petak dengan fungsi berbeda seperti 1. Informasi, siswa mendapatkan informasi. 2. Pertanyaan, siswa menjawab pertanyaan. 3. Reward, mendapatkan bonus poin atau maju beberapa petak. 4. Penalti, siswa kehilangan poin atau mundur beberapa petak. Yang kelima, penjara, siswa kehilangan beberapa giliran. Dadu digital, mendapatkan angka acak untuk menentukan pergerakan di papan. Ada juga beberapa fitur interaktifnya, yaitu animasi untuk meningkatkan daya tarik siswa, musik dan suara memberikan latar belakang yang menyenangkan. Dan yang terakhir, leaderboard, melihat ranking skor dan bersaing bersama teman. Dan demo program akan dilakukan oleh rekan saya, silahkan. Berikut adalah tampilan awal dari game monopoli. Dan ketika masuk aplikasinya,
akan ada leaderboard di sini, ada 3 pemain, dan ketika klik tombol mulai, feedback-nya akan muncul. Dan di sini giliran Irfan untuk lempar dadu. Mendapatkan angka 2, menempati petak bonus menuju 3 langkah, dan menempati petak bonus poin dan menambah poin di sini Irfan senilai 25. Dan Marcel melempar dadu mendapat angka 3, menempati petak informasi, maka akan muncul informasi monumen nasional di sini. Dan ketika sudah dibaca, klik tombol ini. Dan di sini ada giliran Torik. Selanjutnya, sekarang giliran Irfan. Mendapatkan angka 3, menempati petak denda dan harus membayar denda senilai 25 poin. Maka di sini poinnya menjadi 0. Dan giliran Marcel mendapatkan angka dadu 1, naik tangga, dan Torik menempati petak hukuman kehilangan 2 kali jalan, 2 kali lempar dadu. Dan Irfan di sini menempati petak kuis, dan di sini muncul bendera kuis. Dan jika jawaban benar, maka menambah poinnya 50. Dan Marcel menempati petak denda membayar senilai 25 poin. Dan Torik di sini tidak bisa lempar dadu karena masih dalam hukuman. Dan di sini Irfan mendapatkan petak kuis lagi. Dan jika jawabannya salah, maka akan mendapatkan minus poin senilai 15 poin. Dan Marcel menempati petak mundur 2 langkah, maka menempati petak denda lagi dan harus membayar senilai 25 poin lagi. Torik masih dalam hukuman sebanyak 2 giliran. Dan ketika sudah kembali ke titik awal atau melewati titik awal, maka akan mendapatkan bonus poin senilai 100. Dan di sini ada kuis mengenai ibu kota negara Indonesia. Dan jika dijawab benar, maka akan mendapatkan poin 50 dan nilai Marcel 0. Giliran Irfan. Menempati petak naik tangga dan akan melewati beberapa petak di sini. Dan Marcel menempati petak informasi, kembali menampilkan informasi Monas. Dan di sini mendapatkan bonus poin senilai 50.
karena menempati petak poin. Dan ketika salah satu pemain atau salah satu bidak sudah melewati garis start 2 kali, maka permainan selesai dan pemenangnya ada di Irfan senilai 285 poin dan seterusnya. Mungkin sekian demo program. Kurang lebih sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan dari kelompok kami. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.